Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dia. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dia sudah mau melakukan pertemuan hari ini Bu ya. Nah, kira-kira nanti pertemuan ini akan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit ya, untuk membahas tentang atau kita akan melakukan observasi terlebih dahulu sebagai sebelum kita melakukan nanti observasi pembelajaran ya. Oke. Gak apa-apa Bu ya, 10 sampai 15 menit Bu ya. Iya, boleh. Oke Ibu, sebelumnya saya boleh dijelaskan dulu Bu, kira-kira kelas mana yang mau diobservasi nanti? Jadi untuk observasi sendiri saya mengambil kelas di kelas 10B. Kebetulan saya ada mata pelajaran fisika di sana di hari Kamis jam ke-34, yaitu jam 8:50 sampai dengan 10:10. Kelas 10B Ibu ya, kelas mata pelajaran fisika. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu? Boleh dijelaskan? Nah, untuk materinya kebetulan notasi ilmiah dan angka penting, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya saya harap peserta didik dapat mengetahui apa itu notasi ilmiah, terus seperti apa sih notasi ilmiah itu, seperti apa itu, saya maunya seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara menyederhanakan angka-angka yang sangat besar ataupun sangat kecil dalam suatu pengukuran. Berarti notasi ilmiah Bu ya. Nah, kira-kira untuk area pengembangan kompetensinya Bu untuk murid sendiri gitu, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu kembangkan selama pembelajaran ini? Kalau untuk pengembangan diri mereka ya, saya maunya mungkin lebih ke tentang sosial emosional gitu ya. Karena dengan adanya sosial emosional yang saya terapkan nanti di awal pembelajaran, saya harap mereka dapat mengetahui bagaimana sih perasaan mereka, terus bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ketika mereka memiliki emosi yang kiranya kurang baik seperti itu. Sehingga ketika anak-anak nanti sosial emosionalnya sudah membaik, pembelajaran yang dilakukannya juga akan berjalan dengan lancar. Sosial emosional gitu. Kira-kira selain sosial emosional ada lagi nggak Bu? Mungkin saya juga menerapkan fokus mereka sendiri ya, karena kalau kita mungkin tahu sendiri ya, untuk fisika itu pembelajaran yang memerlukan fokus yang sangat tinggi, sehingga saya nanti untuk menerapkan fokus tersebut, mengembalikan fokus siswa, kemungkinan saya akan melakukan ice break. Berarti ada dua Bu ya yang mau dikembangkan, yang pertama tadi sosial emosional, kemudian yang kedua adalah fokus seperti itu ya. Iya. Untuk pencapaian dua pengembangan kompetensi ini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas waktu observasi Bu? Untuk strateginya sendiri di dalam program sosial emosional, saya akan menerapkan roda emosi Bu. Jadi nanti ada beberapa emoji yang akan saya tampilkan, kemudian mereka nanti menuliskan kira-kira perasaan mereka saat itu apa, lalu kita bersama-sama, saya dengan peserta didik mencari tahu kira-kira kalau memang ada emosi yang sangat kurang baik di dalam pembelajaran itu, apa sih yang harus dilakukan. Dan selain itu juga saya juga menerapkan SPP untuk mengembangkan fokus mereka. Itu sudah Ibu persiapkan ya. Iya. Nah, ini kan nanti kita melakukan observasi di kelas Bu ya. Saya harap apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana, dan harapan Ibu juga untuk pengembangan sosial emosional serta fokus nanti bisa tercapai. Tetap semangat Ibu Dia, tetap sehat supaya kita juga dalam mengajar di kelas juga senang. Baik, terima kasih banyak. Terus kemudian satu lagi nih, kan setelah observasi nih. Nah, setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi. Kira-kira Ibu bisa meluangkan waktu kapan? Misalnya nih 1 hari setelah observasi atau 2 hari atau seminggu seperti itu? Mungkin 1 hari setelah observasi ya. Setelah observasi itu kebetulan besok saya ada jadwal di kelas tersebut di jam ketiga keempat jam 8:50 sampai dengan 10:10 itu saya ada jadwal di kelas 10B. Jadi mungkin besok kita langsung bisa melakukan Jadi kita akan ketemu besok lagi Bu ya. Terima kasih Bu Dia atas kesediaan waktunya. Sampai jumpa besok ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta salah satu di antara kalian silakan dipimpin doa.
poin. Andika Pradana, Asep, Asmiranda, Azkia, Syayara, Chelsea, Edi Susanto, Ferry, Gary, Hanifah, Muhammad Ibnu, Ismail apa ini? Ismail. Oke, sebelum itu tahu ini apa? Tahu. Udah sering kita lakukan nggak? Sudah. Oke, yang ini merupakan emot kalian sedang senang. Ini sedih, marah, ngantuk. Saya minta silahkan dituliskan nama kalian yang ada di situ dan alasannya. Nama dan alasan. Jadi contohnya siapa namanya? Kela. Kela emotnya lagi ngantuk. Alasannya kenapa? Kela ngantuk. Alasannya
saya. Yang kedua adalah bertanggung jawab dengan tugas. Jadi apapun tugas yang sudah kita sepakati bersama untuk pengukurannya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Yang ketiga, sopan santun dalam ucapan dan perbuatan. Saya minta untuk kalian semua tidak ada yang berkata-kata negatif kepada saya ataupun kepada teman sendiri. Yang keempat, apa nak yang keempat? Oke, menjaga lingkungan bersih dan aman serta nyaman. Kalau memang kalian di samping kanan kiri depan belakang ada sampah, silakan dipungut, dibuang di tempat sampah. Apapun silakan diturunkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan gawai dengan bijak. Kalau hari ini saya tidak minta kalian membuka gawai, gawainya silakan disimpan. Jangan ada yang di atas meja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. PowerPoint tentang notasi ilmiah, benar nggak? Nah, karena ini lagi mati listrik, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Oke, silakan dibuka HP-nya masing-masing, dibuka PowerPoint dari notasi ilmiah dan angka penting. Pelajaran yang pertama adalah melakukan pengolahan data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Itu yang pertama. Yang kedua apa nak? Yang kedua bisa terbuka nggak? Bisa nggak? Yang bisa buka siapa? Oke, boleh lihat tujuan pembelajaran yang kedua. Mulai. Tujuan pembelajaran ya itu. Yang kedua, ya, yang nomor 2. Menganalisis alat ukur panjang. Oke, menganalisis alat ukur panjang itu untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Adapun alur pembelajarannya nanti seperti biasa, nanti saya sampaikan dulu materinya sebentar, kemudian nanti saya bagikan LKPD, terus nanti kalian bisa kerjakan. Bisa? Suatu contoh dari suatu elektron, di mana massa elektron itu sekitar 0,00000 sampai sekian dan 91 kg. Itu massa elektron. Sedangkan massa planet Jupiter, ini anggaplah planet Jupiter, yaitu 1,898,00 sekian kilogram. Sangat besar nggak angkanya? Besar banget nggak? Besar banget. Ini bisa dibaca nggak? Bisa, tapi susah karena saking kecilnya dan ini sangat besar. Oke, berdasarkan deskripsi di atas, maka permasalahannya apa sih yang harus dicari solusinya tadi? Dari angka itu apa? Tahu nggak? Apa yang harus kita cari solusinya? Oke, berarti bagaimana cara membaca atau membulatkan suatu angka. Nah, ini merupakan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah?
harus di bawah 10 kan? Berarti berapa? 1,5. Lalu rumusnya tadi harus dikali 10 berpangkat. Pangkatnya berapa? Sudah saya bentuk kelompok ya, duduknya sesuai kelompoknya kan? Ya, sudah saya bikin kelompok. Jadi saya buatkan ini LKPD. Satu meja nanti akan saya kasih satu LKPD. Silakan diikuti petunjuknya, kemudian dikerjakan. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Nanti kalian di sini isi. Di sini kalian tulis nama kelompoknya siapa saja. Kemudian ikuti petunjuk kerjanya dan dikerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Nanti presentasinya bacain aja. Oke, anak ibu sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, waktunya presentasi. Jadi presentasi sesuai dengan nomor undian yang kemarin sudah kita sepakati. Jadi yang mau maju pertama siapa? Oke, dari kelompok Mahia ya? Oke, silakan maju Mahia. Dengan teman-temannya perwakilan 3 orang aja nak ya? 3 orang aja. Oke, silakan maju. Mulai. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil yang kami kerjakan. Untuk kami memperkenalkan diri. Saya Nabi Alim. Saya Aisyah Mamia. Dalam tabel 1, apakah angka penting dan angka taksiran termasuk angka penting? Untuk mengungkapkan hubungan awasan nol. Ya, karena keduanya berkaitan satu sama lain di dalam alat ukur. Yang kedua, apa yang dimaksud angka pasti? Angka yang tidak dilakukan lagi dan dapat dilihat atau dibaca pada alat ukur. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan angka taksiran? Angka ketelitian alat ukur yang digunakan diperoleh dari 1/2 kali skala terkecil alat ukur tersebut, atau angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. 4. Tentukanlah jumlah angka penting pada bilangan di bawah ini. 1, 34,6. Dibuka besar dulu, skala utamanya berapa ini besar terbacanya? Berapa? 4,5. Skala Noniusnya 24. Ketika ditambahkan menjadi 4,74. Ya. Jadi skala utama dan skala Nonius ketika ditambahkan menjadi 4,74 itu merupakan angka skala setengah dari skala terkecilnya menjadi 4,745. Nah, yang 5 ini merupakan angka taksiran, sedangkan 4,74 itu merupakan angka pasti karena terbaca di alat ukur. Kalau yang 5 di ujung terbaca nggak di alat ukur? Jadi, bisa. Contoh kedua.
yang soal nomor 4 yang bagian C 800 meter itu angka pentingnya cuma 1 karena 800 nol itu tidak ada angka bukan 800 tidak ada angka bukan nol jadi cuma 1 angka penting. Oke, ya, oke. Ada lagi satu kali lagi, satu orang lagi. Apakah? Tidak ada? Oke, jika tidak ada boleh ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu, Ibu. Dengan ini. Nah, karena sudah presentasi sudah, tanya jawab sudah juga, berarti kita waktunya elaborasi dan juga kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang apa aja sih? Angka penting, taksiran, notasi ilmiah, pembulatan, oke, aturan pada angka penting. Kemudian, nah, manfaat dari notasi ilmiah banyak nggak manfaat dari notasi ilmiah? Banyak. Salah satunya apa? Oke, tujuan mempermudah dalam penulisan angka penting suatu pengumpulan. Ada lagi nggak? Oke, good job. Terus, kalau ibu nih punya contoh. Contohnya adalah 501. Angka pentingnya ada berapa? 3, yaitu angka 501. Kalau saya punya 0,002, notasi ilmiahnya berapa? Notasi ilmiahnya 0,002. Berarti notasi ilmiahnya 2 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, negatif 3. Bisa? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, saya harap kalian tidak lupa dengan apa yang udah saya ajarkan. Terus sama ibu saya ingatkan kembali, kalau belajar itu pasti terus kalau ada tugas jangan sampai kalian lalai dalam pengerjaan tugas. Jangan ditunda-tunda. Kalau tugasnya hari ini silakan diselesaikan segera mungkin. Jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Kalau kalian menunda-tunda tugas otomatis akan tertumpuk. Kalau sudah tertumpuk itu memberatkan bagi diri kalian sendiri. Benar nggak? Oke, mungkin ini aja yang ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan, ya. Oke, untuk mengasah sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami notasi ilmiah dan angka penting. Jadi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sore Bu Fatma, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya. Meskipun kadang capek juga ya untuk anak-anak gitu ya. Betul sekali gitu. Terima kasih Bu Dia sudah mau datang ke pertemuan sore hari ini ya Bu ya. Tentang apa namanya kelanjutan observasi kemudian hari ini kita melakukan pasca observasi. Apa namanya? Nah, untuk pasca observasi ini Bu Dia kita akan melakukan percakapan sekitar 10 sampai 15 menit. Bisa aja Bu Dia ya? Bisa. Oke Bu. Jadi di pasca observasi ini nanti kita akan membahas beberapa hal yang telah Ibu lakukan berdasarkan apa yang kemarin Ibu sudah lakukan waktu pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya, pas saya masuk waktu observasi. Nah, kira-kira Bu bagaimana perasaan Ibu ketika sudah menjalankan pembelajaran di kelas kemarin? Oh, perasaan saya ya Bu ya. Jadi perasaan saya itu saya merasa sangat senang. Kenapa bisa merasa sangat senang? Karena rencana yang udah saya susun berjalan sesuai dengan yang saya inginkan.
berjalan dengan baik lah, walaupun mungkin ya ada beberapa kendala. Berarti alhamdulillah senang Bu ya. Iya, senang sekali. Kemudian terkait pengembangan kompetensi yang waktu itu Ibu sampaikan saat pra-observasi, kira-kira bagaimana Bu pelaksanaannya ataupun pencapaiannya? Untuk pencapaiannya sendiri menurut saya sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu ya, karena mulai dari keterampilan sosial emosionalnya sendiri mereka sudah jujur dengan apa yang mereka rasakan, terus kemudian mereka dapat menuangkan dan menjelaskan apa sih yang mereka rasakan tentang pembelajaran tersebut, tentang keterampilan sosial emosional. Alhamdulillah berhasil Bu ya, kegiatan pengembangan kompetensi sosial emosional yang kemarin direncanakan, dan waktu itu saya lihat pakai roda emosi, betul Bu ya? Betul sekali. Dan kemudian Bu, kira-kira waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin itu ada kendala yang Ibu rasakan? Wah, kalau untuk kendalanya, kebetulan pas waktu kemarin saya melakukan pembelajaran itu ada kendala Bu. Nggak tahu kenapa listrik di sekolah saya atau di sekolah kita ini pas hari itu sering mati. Jadi saya sempat bingung sih ya bagaimana cara menyampaikan materi, sedangkan saya waktu itu menggunakan slide yaitu presentasi atau PowerPoint. Nah, dari hal itu saya langsung inisiatif mencari solusi apa yang ingin saya lakukan, yaitu salah satunya untuk meminimalisir hal yang seperti itu. Jadi untungnya di malam harinya saya selalu mengirim materi kepada anak-anak untuk pembelajaran besoknya. Jadi sebelum itu kan mereka harus belajar dulu ya Bu ya, biar tidak kaget dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya malamnya itu mengirim, dan alhamdulillahnya sebagian besar di kelas yang saya ajar itu menggunakan gawai semua. Jadi saya mengirim di malam harinya, kemudian mereka belajar di malam itu, dan pas besoknya ketika mati listrik solusi itu langsung tercetus. Jadi saya minta mereka untuk membuka handphonenya masing-masing melihat presentasi atau PowerPoint yang sudah saya kirim. Jadi itu tadi kendalanya, dan Ibu sudah juga mulai menemukan solusi Bu ya untuk kendala tadi, dan memang saya kemarin juga lihat bahwa mati listrik cukup mengganggu fokus anak-anak seperti itu, dan ada sudah solusi yang coba Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk solusi itu sendiri Bu, apakah kira-kira akan dilakukan kembali gitu ya, atau hanya terbatas ke kelas yang kemarin diobservasi? Kalau itu di semua kelas saya lakukan sih Bu. Jadi kalaupun nanti terjadi hal seperti itu lagi, mungkin ide yang akan saya cetuskan atau apa ya, untuk memecahkan permasalahan itu saya akan menerapkan hal tersebut kembali. Jadi untuk kelas selanjutnya juga akan diterapkan seperti itu? Iya, betul. Alhamdulillah Bu Diah ya, jadi memang tantangan kita banyak gitu ya, akan tetapi itu pasti bisa diatasi ketika kita punya semangat untuk mengajar anak-anak. Terima kasih Bu Diah atas kesediaan waktunya selama rangkaian kegiatan observasi ini, mulai dari pra, kemudian observasi sampai pasca observasi ini. Iya. Semoga kita tetap sehat dan semangat Bu Diah ya untuk selalu mengajar demi mencerdaskan anak-anak. Terima kasih Bu Diah. Terima kasih kembali.